Nah, kita masuk ke praktek ya. Jadi praktek ini, di sesi praktek ini kita akan mencoba untuk melatih dan mempraktekkan kemampuan kita dalam mengidentifikasi apakah suatu kalimat itu isim, fi'il, atau huruf ya. Jadi perlu diulang kembali ya, bahwasanya untuk memahami perkataan Arab ya, baik itu perkataan langsung berupa ujaran maupun berupa tulisan, yang mana tulisan ini memang adalah wakil daripada kata-kata yang berupa bunyi, kita mesti ya, untuk memahami itu semua kita mesti memahami dari mulai unsur terkecilnya. Jadi kita nggak akan bisa memahami perkataan orang Arab itu sendiri tanpa kita mulai memahami unsur-unsur terkecilnya yang memiliki makna. Nah, dalam bahasa Arab, unsur terkecil yang memiliki makna itu adalah kalimat ya. Jadi bagaimana kita memahami kalimat ya, itu akan mempengaruhi tingkat pemahaman kita terhadap perkataan dan tulisan dari orang-orang Arab ya. Nah, kompetensi yang pertama ya, kompetensi yang pertama yang harus kita kuasai itu adalah kemampuan membedakan jenis-jenis kalimat ya. Sebagaimana sudah dibahas di sesi materi, bahwa kalimat itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu adalah isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Sudah dibahas pula padanannya ya, masing-masing dari isim, fi'il, dan huruf itu dengan apa yang ada di bahasa Indonesia, dengan kelas kata yang ada dalam bahasa Indonesia. Dan itu sudah dibahas ya sebelumnya. Kemudian juga dibahas pula bagaimana kita mengidentifikasi jenis-jenis ini dengan menggunakan apa yang ada di bahasa Arab itu sendiri, atau apa yang kita dapati di lafaz bahasa Arab itu sendiri. Itu sudah kita lewati. Sekarang kita akan coba mempraktekkan analisis kita dalam cerita. Di sini kita punya cerita ya. Sebetulnya ini potongan cerita karena ini hanya satu bagian dari teks yang cukup panjang. Kita potong satu fakroh atau satu paragraf, yaitu tentang kisah seorang tokoh di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Sa'id bin Amir. Di sini kita akan mulai saja. Dari judulnya sudah jelas ya, bahwa Sa'id bin Amir ini terdiri dari 3 kalimat atau 3 kata. Yang pertama adalah Sa'id, kemudian Ibnu, dan Amir. Sa'id sebagai nama ya, kalau dalam bahasa Arab nama itu dinamakan itu isim alam atau isim yang memang fungsinya itu untuk atau sebagai nama ya, itu disebutnya isim alam. Nah, nama itu sendiri ya dalam bahasa Arab itu otomatis isim ya. Maka kita langsung tandai saja bahwa Sa'id ini adalah isim ya. Kemudian Ibnu ya. Ibnu di sini tidak ada tanwin maupun tidak ada alif lam, tidak terletak setelah huruf jar, dan juga tidak ada ta marbutoh ya, dan tidak berharokat kasroh juga. Artinya kalau sekedar dengan tanda-tanda yang sudah kita bahas akan cukup, kita tidak akan mendapati pada kata Ibnu ini salah satunya ya. Maka karena kita tahu bahwasanya isim itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada sebuah makna yang tidak disertai waktu, maka kata Ibnu yang maknanya adalah anak ini tidak mengandung konteks waktu ya. Jadi ini sekedar nama saja. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini termasuk kata benda ya, sehingga kata benda itu masuk ke dalam kategori isim. Maka kita langsung saja tandai Ibnu ini sebagai isim. Kemudian Amir ini juga nama ya, sehingga ini juga termasuk isim. Sekarang kita masuk ke paragrafnya. Yang pertama adalah walla
Wala di sini maknanya adalah mengangkat atau melantik, ya. Melantik ini berarti melantik sebagai pejabat, ya, untuk memimpin suatu daerah. Wala mengangkat dan melantik, ya. Secara makna dia termasuk kata kerja, ya. Dan karenanya, ya, kalau secara asumsi dari kenyataan bahwa dia itu adalah kata kerja, maka kemungkinan besar dia itu adalah fi'il, ya. Dan di sini tidak ada satupun tanda-tanda yang menunjukkan dia isim, ya, tidak punya alif lam, kemudian tidak juga sebelumnya ada huruf jar, tidak juga bertanwin dan sebagainya. Akan tetapi wala ini itu bisa, ya, di i'rab menjadi wala iwali, ya. Artinya wala di sini merupakan fi'il, ya. Wala fi'il madi, iwali fi'il mudhari. Begitu. Ketika kita tahu, ya, tasrifnya itu seperti demikian, wala yuwali dan sebagainya sampai akhir, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa wala itu adalah fi'il, ya. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, bahwa cara yang paling mudah, ya, untuk mengidentifikasi suatu kalimat itu fi'il atau bukan, itu adalah dengan bantuan atau kontribusi atau sumbangan ilmu tasrif, ya, atau ilmu sorof. Karena kita dalam belajar bahasa Arab diminta untuk menghafalkan pola-pola sorof, maka dengan menghafal pola sorof itu artinya kita bakal dengan otomatis bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk fi'il itu seperti apa. Nah, wala ini termasuk fi'il madi, ya. Maka dia kita tandai sebagai fi'il, kita singkat dengan fa. Kemudian Umar ini nama, ini juga berarti ini isim. Ibnu sama dengan yang di atas, ini juga isim. Al-Khattab ini juga isim, apalagi di sini ada alif lam, ya, maka dia juga isim. Rodiya, nah rodiya ini juga dia tidak mengandung satupun tanda isim, ya. Dia tidak bertanwin, dia tidak beralif lam, kemudian sebelumnya tidak ada harf jar, ya. Maka rodiya ini, ya, secara makna itu artinya ridho atau rela, ya. Ini artinya ridho. Dan kalau kita sudah hafal dengan pola-pola tasrif, maka rodiya ini termasuk fi'il madhi, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita menghafal pola-pola sorof, pola-pola tasrif, kita akan terbantu sekali, ya, dalam mengidentifikasi fi'il itu sendiri, ya. Nah, di sini rodiya dengan demikian itu merupakan atau memiliki bentuk fi'il madhi, ya. Dengan cetakannya itu atau dengan wazannya itu adalah fa'ila. Di tasrif itu sendiri ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Nah, di sini rodiya termasuk pola fa'ila, ya. Nah, ridho, Allahu, Allah, anhu. An di sini termasuk sekali lagi rodiya ini. Jadi rodiya ini termasuk fi'il. Kemudian Allahu, lafzul jalalah Allah, lafaz yang agung Allah, jelas sekali ini isim. Kemudian di sini anhu. Anhu di sini terdiri dari dua unsur, ya. Jadi kita perlu memahami bahwa anhu di sini terdiri dari dua unsur. Yang pertama itu an, ya, dari, ya. Kalau arti tunggalnya dari, dia termasuk huruf, ya. Karena dia termasuk huruf jar, ya, sehingga dia huruf, bukan isim, bukan fi'il. Kemudian hu di sini dia, ya, kata ganti kan, berarti dia termasuk isim domir, sehingga dia termasuk isim. Jadi anhu ini, an-nya itu huruf, hu-nya itu isim, ya. Sa'ida ini juga isim, ibna juga sama isim, amir juga sama isim. Ala, atas, nah ini termasuk huruf, ya, karena dia termasuk huruf jar. Himso,
Nah, di sini Himso. Himso di sini nama dari suatu kota di Suriah sekarang ini, ya. Yang sering dikenal dengan Hims atau Homs. Jadi ketika masa Umar itu sendiri sudah ada kata Hims. Sampai sekarang juga kota tersebut bernama Hims atau Homs, ya. Nah, ini karena dia nama berarti dia isim. Coba kita artikan ya. Setelah kita identifikasi semuanya, kita coba artikan. Walla Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu Sa'id bin Amirin ala Himsa. Umar bin Al-Khattab melantik, ya, Umar bin Al-Khattab Allah ridho atas dia, Allah ridho dari dia. Maksudnya kalau ada kalimat berita seperti ini, radhiyallahu anhu, rahimahullah, meskipun dia bentuknya berupa berita, tapi maknanya adalah doa. Sehingga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebelumnya ada kata semoga. Jadi, walla Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab, walla Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab, semoga Allah ridho darinya, walla melantik Sa'id bin Amir, orang namanya Sa'id bin Amir, ala Himso, atas Himso, maksudnya melantik untuk memimpin Homs. Demikian. Kita masuk ke kalimat berikutnya, kita masuk ke ungkapan berikutnya. Walam yamurro. Nah, di sini wa ini termasuk huruf, ya, yaitu huruf atof, artinya dan. Lam di sini huruf nafi, ya, artinya tidak. Tapi juga dia disebut huruf qalbin, huruf yang membalikan. Maksudnya membalikan fungsi fi'il mudhari setelahnya, ya. Jadi fi'il mudhari itu kan asalnya masa depan menjadi masa lalu karena ada lam ini. Nah, dia termasuk huruf juga. Yamurro itu kalau kita belajar tasrif, ya, kita akan mengetahui dengan jelas bahwa yamurro ini itu adalah fi'il mudhari, ya, sehingga dia termasuk fi'il. Jadi kalau kita belajar tasrif, maka kita bisa mengetahui tasrifnya. Tasrif dasarnya itu adalah marro yamurru, ya, marro yamurru, marro sebagai fi'il madi, yamurru sebagai fi'il mudhari. Kenapa yamurro? Karena di sini ada lam, ya, sehingga harokatnya menjadi fathah, ya. Asalnya yamurru, kemudian menjadi yamurro. Nah, ini ada persoalan mudhoaf juga, ya, tapi kita tidak akan bahas di sini, ya. Yang jelas sekali, ya, di sini yamurro itu adalah fi'il, dan memang tanda fi'il salah satunya juga adalah terletak setelah lam ini. Jadi lam itu gak mungkin di depannya itu selain fi'il, ya. Lam ini ke depannya pasti fi'il. Walam yamurro waktun. Nah, di sini ada sehingga dia isim. Tawilun juga sama, isim juga. Hatta. Nah, hatta ini nggak punya alif lam, nggak punya tanwin, ya, dan dia maknanya bukan kata kerja, artinya sampai atau sehingga. Dia termasuk huruf, ya. Ja'a artinya telah datang, secara makna dia kata kerja, ya. Secara makna dia kata kerja. Kalau kita ambil faedah dari kajian tasrif, maka ja'a ini merupakan fi'il madhi, ya. Tasrifnya ja'a yaji'u, ya. Ja'a fi'il madhinya, yaji'u fi'il mudhari'nya. Jadi kita bisa langsung otomatis dengan bantuan ilmu sorof itu bahwa ja'a itu adalah fi'il. Ila ini juga termasuk huruf jar seperti ala, ya, tadi, dan juga seperti an, maka dia termasuk huruf, ya. Amiri. Nah, yang terletak setelah huruf jar itu diduga kuat itu adalah isim, ya. Dan memang kalau di kajian ajrumiyah, salah satu tanda isim itu adalah terletak setelah
huruf jar, ya, maka amir ini isim. Al-mu'minina ini ada alif lam, maka dia isim. Wafdun ada tanwin, maka dia isim. Min ini artinya dari, kata depan, maka dia termasuk huruf, ya, sebagaimana ila, ala, ya, kemudian an. Ahli tentunya isim karena terletak setelah huruf jar ini. Ahli himso. Nah, himso ini sudah dibahas tadi, dia adalah nama sebuah kota, maka dia isim. Sekarang kita coba terjemahkan. Kita ulang sedikit. Walla Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Sa'id bin Amirin ala himso. Umar bin Al-Khattab, semoga Allah ridho darinya, telah melantik Sa'id bin Amir, Sa'id bin Amir atas kota Hims. Walam yamurra waktun tawilun, dan tidak berlalu waktu yang lama, maksudnya tidak lama setelah itu, hatta sampai suatu ketika ja'a ila amiril mu'minin wafdun, datang kepada amiril mu'minin, pemimpin orang-orang mukmin, maksudnya Umar bin Al-Khattab tadi, wafdun. Siapa yang datang? Wafdun, suatu delegasi min ahli Himsa, dari penduduk Hims. Jadi ada delegasi penduduk Hims itu datang kepada Umar bin Al-Khattab. Kalau kita bayangkan ya, penduduk Hims itu adanya di Suriah, kemudian pusat pemerintahan pada masa Umar saat itu ada di Madinah. Jadi jaraknya luar biasa, ya, sangat jauh, ya. Tapi waktu itu datang, ya, penduduk Hims, delegasinya itu datang menemui Umar bin Al-Khattab. Kemudian faqala lahum, kita coba bedah. Fa di sini ini huruf, ya, artinya maka. Qala telah berkata atau berkata, karena di sini tidak ada pelakunya, siapa yang berkata, ya, secara zahir tidak ada, maka di dalam fiil ini ada kata ganti, ya. Jadi kalau kita belajar nahwu dan shorof, kita akan mengetahui bahwa di fiil ini masing-masing, ya, ketika tidak ada fa'il yang zahir, maka di situ ada fa'il yang dhamir, ya, di fiil-fiil yang maklum seperti ini. Nah, qala ini karena tidak ada di sini fa'il yang zahirnya, pelaku subjek yang zahirnya, maka yang ada di qala ini maknanya huwa atau dia, ya. Kalau kita artikan maka dia berkata, ya, jadi bukan maka berkata saja, tapi maka dia berkata, ya, meskipun tidak ada kata huwanya di sini, karena di dalam setiap fiil itu otomatis ketika tidak ada fa'il zahir, sekali lagi ada dhamir di situ yang bisa berperan sebagai fa'ilnya. Nah, huwa di sini artinya dia. Qala telah berkata. Nah, qolanya, telah berkatanya, itu adalah fi'il, sedangkan kata ganti tersembunyi dalam kata qala ini itu adalah isim, ya. Jadi dianya itu isim, sedangkan telah berkatanya fi'il, ya. Sedangkan fa di sini huruf, ya. La kepada, ya, kepada di sini atau pada, ya, ini huruf jar, ya. Kemudian hum, mereka. Mereka ini kata ganti. Maka kalau kata ganti berarti dia termasuk isim, ya, isim dhamir namanya. Jadi faqala lahum, maka dia berkata, ya, Umar, ya, Umar bin Al-Khattab berkata lahum kepada mereka. Mereka itu siapa? Wafdun min ahli Himsa, ya, delegasi dari penduduk Homs. Uktubu. Nah, ini kalau kita belajar, sekali lagi, kalau kita belajar tasrif, ya, kita hafalkan pola tasrif, kita akan mengetahui bahwasanya uktubu ini termasuk jenis fi'il amr, ya. Jadi pola dasarnya uktub. Tasrif usul dasarnya itu kata bayak tubuh, ya, kata bayak tubuh, kitaban, katibun, maktubun, uktub. Nah,
Jadi kalau kita hafal ya pola-pola seperti itu, insya Allah kita akan langsung menyadari bahwa ini itu adalah fi'il, ya. Nah, tetapi di sini ya, di fi'il amr ini, bagi fi'il amr ini tidak ada fa'il yang zahirnya, ya. Makanya fa'ilnya itu berupa domir atau kata ganti, ya. Nah, kata gantinya di sini nampak, yaitu wawu. Maknanya kata ganti di sini adalah antum, ya, kalian. Jadi kalau perintah di sini maksudnya perintah kepada kalian, gitu, bukan kepada yang lain. Nah, tulislah oleh kalian, begitu. Tulislahnya itu fi'il, ya, karena kata kerja. Oleh kalian, ya, kaliannya itu adalah isim. Jadi pada susunan uktubu ini terdiri dari satu fi'il, kemudian bersambung bersamanya isim, ya. Bersambung bersamanya isim, yaitu isim domir atau kata ganti yang maknanya antum, begitu. Nah, lam juga sama, dia huruf jar, ya. Kemudian ya-nya di sini aku, ini kata ganti, berarti dia isim domir. Asma'a, dia adalah jamak atau plural dari ismun, ya. Kalau ismun itu nama, kalau asma nama-nama. Jadi tulislah oleh kalian kepadaku asma, nama-nama. Nah, di sini nama-nama itu kata benda, ya, kata benda. Maka dia pasti isim, ya, dan dia bentuknya plural, banyak, ya. Fuqaraikum. Nah, fuqara ini juga sama, ya, bentuk jamak dari fakirun. Fakir itu orang yang fakir, orang yang kekurangan. Fuqara berarti itu orang-orang yang kekurangan, lebih daripada satu orang, ya. Maka fuqara, ya, ini sama juga merupakan isim, ya. Kum, kalian. Ini juga isim, yaitu isim domir atau kata ganti. Ya. Hatta sama dengan yang di atas, dia juga huruf u'tiyahum. U'tiya itu, nah, u'tiya itu apa? U'tiya di sini, ya, kalau kita pelajari sekali lagi tasrif, ya, atau sorof, maka kita bisa mengetahui bahwa u'tiya ini itu adalah fi'il mudhari. Jadi dari kata a'ta yu'ti, a'ta fi'il madhi, yu'ti fi'il mudhari. A'ta telah memberi, yu'ti sedang atau akan memberi. Kalau yu'ti dia yang memberi, kalau u'ti aku yang memberi. Nah, maka u'tiyahum di sini itu, di dalam u'tiyahum di sini ada kata ganti, maknanya ana. Maknanya itu adalah saya. Nah, maka u'tiya ini dia pada dasarnya berupa fi'il, tapi di dalam fi'il ini terdapat ana, ya, yang merupakan isim, ya. Jadi kalau ditanya u'tiya ini fi'il atau isim, ya kita katakan fi'il, ya, tapi di dalam fi'il ini terdapat kata ganti ana yang merupakan isim, ya, karena dia berupa kata ganti. Nah, u'tiya di sini berarti fi'il, ya. Hum, mereka, ini juga kata ganti, ya, maka dia isim juga, sama dengan kata ganti yang lainnya. Min, ini huruf jar, ya. Mali, harta, kata benda, ini isim. Al muslimina, kata benda, ada alif lam juga, ini juga isim, ya. Kita coba baca ulang. Faqala lahum, maka dia berkata, maksudnya Umar berkata, lahum, kepada mereka, kepada delegasi penduduk Hims tersebut, uktubuli, tulislah oleh kalian untukku asma'a fuqaraikum, nama-nama orang-orang fakir dari kalian, orang-orang fakir kalian, ya. Jadi tidak semua penduduk Hims itu fakir, ya, tapi yang disuruh tulis itu adalah orang-orang fakirnya saja. Hatta u'tiyahum, sehingga aku akan memberi, hum, mereka, min malil muslimina, dari atau bagian dari malil muslimin, harta kaum muslimin, maksudnya baitul mal,
Ya, pada saat itu Baitul Mal itu bukan sekedar dana biasa, tapi dia merupakan APBN. Jadi suatu APBN di negeri Muslim saat itu, negeri Khilafah, itu berupa Baitul Mal. Nah, di sini Umar menanyakan kepada delegasi penduduk Homs tersebut, siapa aja ya, tolong catat nama orang-orang fakir dari kalian ya, sampai nanti aku akan memberikan kepada mereka bagian dari Baitul Mal. Nah, jadi ini pendataan penduduk itu sudah terjadi di zaman Umar ya, pendataan perapihan administrasi dengan mendata penduduk, utamanya penduduk yang tidak mampu, itu sudah terjadi di zaman Umar ya. Jadi pendataan ini bukan untuk bayar pajak, tapi untuk justru diberikan bayaran oleh negara ya, diberikan santunan oleh negara. Fakatabu. Nah, di sini fa ini sama kayak fa yang sebelumnya, dia merupakan huruf, artinya maka. Katabu ya, ini juga bisa diketahui dengan ilmu tasrif bahwa dia itu adalah fi'il. Kenapa? Karena dia merupakan fi'il madi ya. Kataba yaktubu pada dasarnya. Kataba fi'il madi, yaktubu fi'il mudhari. Kalau kataba dia telah menulis, kalau katabu mereka. Ya, kenapa? Karena katabu ini ada wawu di sini, yaitu kata ganti bermakna hum, mereka ya. Maka dia isim. Jadi kalau dikatakan katabu itu apa, isim atau fi'il? Ya kita katakan itu fi'il, tetapi di dalam fi'il ini terdapat wa yang itu merupakan kata ganti atau isim domir yang bermakna hum. Ila ini huruf hi ya, ilaihi, hi di sini, ha di sini, ini kata ganti bermakna dia, maka dia isim juga sebagaimana kata ganti yang lain ya. Asma'a juga sudah dibahas, dia isim. Fuqara ini juga sama isim. Him di sini ini kata ganti, dia juga isim ya, kata ganti. Fa ini juga sama huruf ya. Kana, nah kana ini sekali lagi kita bisa ambil faedah dari ilmu tasrif bahwa kana ini merupakan fi'il madhi ya. Tasrif dasarnya adalah kana yakunu, kaunan, kainun, makunun dan sebagainya. Nah, kana ini fi'il madhi, kalau yakunu fi'il mudhari. Min ini adalah huruf, kemudian humnya itu adalah isim dhamir. Sa'id isim, Ibnu isim, Amir juga isim, sudah dibahas. Sekarang kita coba baca lagi. Fakatabu, maka mereka menulis, ilaihi, kepadanya, kepada Umar ya, maka mereka menuliskan apa yang tuliskan, asma'a fuqaraihim, nama-nama orang-orang fakir di kalangan mereka. Fakana, nah kana itu artinya apa? Artinya adalah atau ada ya, atau jadi ya, atau ada. Seperti kata kun, jadilah gitu, adalah gitu. Nah, maknanya juga selain jadi itu adalah ada. Fakanan, maka ada ya, minhum di antara mereka ya, dari mereka atau di antara mereka, Sa'id bin Amir, nama Sa'id bin Amir. Jadi di antara nama-nama yang dituliskan oleh mereka itu terdapat nama Sa'id bin Amir gitu. Ada nama Sa'id bin, ada dari mereka itu Sa'id bin Amir, dari nama-nama yang dituliskan sebagai orang-orang fakir itu. Fasa'alahum ya, ini kan aneh ya, kok gubernurnya, kok walinya itu fakir gitu ya. Apa benar itu Sa'id bin Amir yang memang merupakan pemimpin Homs ya? Maka fasa'alahum, fa di sini huruf ya, sama kayak yang sebelumnya, sa'ala. Nah, ini dari ilmu tasrif kita bisa mengetahui bahwa dia adalah fi'il madhi ya. Sa'ala yas'alu, su'alan, mas'alatan gitu. Sa'ala telah bertanya, fi'il madhi. Yas'alu sedang atau akan bertanya, fi'il mudhari. Su'alan, pertanyaan. Jadi soal dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab ya, yang artinya pertanyaan. Sa'ala, maka menanyai
hum. Nah, di sini sa'alanya fi'il, humnya adalah isim domir, ya, kata ganti, mereka artinya. Umar, ya, ini isim. Maka Umar menanyai mereka, gitu. Atau maka Umar bertanya kepada mereka. Fa harf, sa'ala fi'il, hum isim, Umar isim. Waman Sa'id bin Amir. Nah, wa di sini harf, ya. Dan artinya man di sini isim, namanya isim istifham yang berfungsi sebagai pertanyaan, kata tanya. Tapi tidak semua kata tanya itu merupakan isim, ya. Ada juga yang harf. Tapi man ini merupakan isim, ya, isim istifham. Waman Sa'id bin Amir, isim, isim, isim. Dan siapa Sa'id bin Amir di sini, ya? Dan siapa itu Sa'id bin Amir? Kok ada namanya? Bukankah pemimpin kamu juga namanya Sa'id bin Amir? Qalu. Nah, ini fi'il madhi, ya. Bisa diketahui sekali lagi dengan hafalan tasrif. Qalu. Kalau qala dia berkata, kalau qalu mereka berkata, ya. Qalu ini dasarnya adalah fi'il, tapi di sini ada wawu yang merupakan kata ganti yang bermakna hum, mereka. Nah, di sini kata gantinya itu isim. Mereka menjawab, ya, mereka berkata, Amiruna, pemimpin kami, ya. Amiru di sini pemimpin, kata benda, isim jelas, ya. Nah, kata ganti ini juga isim. Ternyata benar, ya, Sa'id bin Amir di sini adalah pemimpinnya. Kok bisa gitu, ya? Pemimpin itu kan biasanya kalau apalagi yang tradisi di Romawi sebelumnya itu kan orang yang sangat diagungkan, itu ya, orang yang sangat memiliki potensi kekayaan yang besar, ya, kehormatan yang tinggi. Ternyata di zaman Umar bin Al-Khattab, ya, sangat luar biasanya dalam memilih pejabat, sangat zuhud, ya, sampai-sampai setingkat gubernur, ya, wali, pemimpin sebuah kota itu ternyata masuk ke dalam daftar orang yang fakir berdasarkan kepada cerita atau kesaksian dari orang-orang penduduk asli sana. Qala, berkata. Ini fi'il, ya, fi'il madhi. Qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari'nya. Umaru ini isim. Amirukum faqirun. Nah, ini kaget nih. Amirukum, amiru ini isim, ya, pemimpin, kata benda. Kum ini kata ganti juga, dia isim, ya, isim domir namanya. Faqirun ini ada tanwin dan dia juga kata sifat, ya, maka dia isim juga. Nah, tiga-tiganya isim. Amirukum faqir, pemimpin kalian fakir. Wah, kaget Umar aja kaget gitu, ya. Qalu. Nah, ini sama kayak sebelumnya, ya. Qalu dia fi'il, kemudian dia bersambung dengan wawu yang merupakan kata ganti bermakna hum atau mereka, ya. Sehingga humnya di sini isim. Sedangkan qalu secara keseluruhan dia fi'il yang bersambung dengan wawu yang merupakan isim bermakna hum, ya, atau mereka. Qalu mereka berkata, na'am. Nah, ini harf, ya. Na'am itu harful jawab, artinya ya. Wallahi, wa di sini harf qasam, ya, artinya sumpah, harf sumpah, maknanya demi, ya, demi Allah. Nah, Allah di sini isim. Jadi na'am harf, wa harf, Allah isim. Mereka berkata, ya, demi Allah. Innahu, inna di sini harf, ya. Hu di sini kata ganti, berarti isim. Tamurru, nah ini masih satu paket, ya, satu jenis fi'il dengan yang murro di sini, ya. Kalau yang murro kenapa pakai ya? Ya karena pelakunya waktun, ya, hi, huwa. Nah, ini bukan bahasa kita sekarang, ya. Nah, coba beda dikit lah. Yang murro dengan tamurru, ya. Dua-duanya merupakan fi'il mudhari dari marro yamurru. Marro fi'il madhinya, yamurru fi'il mudhari'nya, ya. Tamurru kenapa pakai ta? Menyesuaikan dengan
fa'ilnya atau subjeknya. Itu bukan bahasan kita sekarang. Yang jelas sekali ya bahwa dengan pemahaman ilmu tasrif kita bisa meyakinkan bahwa tamurru di sini merupakan fi'il. Ala ini haraf ya, kemudian hi ini isim dhamir, kata ganti artinya dia atau nya ya, maka dia isim. Al ayyamu ada alif lam, jelas dia isim. Atau at-tiwalu ini juga ada alif lam berupa kata sifat juga, dia isim. Nah, ma artinya tidak. Maka ketika maknanya tidak, maka dia merupakan haraf ya. Tuqadu artinya dinyalakan ya, dinyalakan, maka dia fi'il. Fi ini haraf, di ya kata depan, baiti terletak setelah haraf jar, maka dia isim. Hi kata ganti, maka dia isim. Narun api ya, dia isim, kata benda. Kita ulang, mereka berkata na'amullahi, ya demi Allah, innahu sesungguhnya dia itu, maksudnya dia di sini adalah Sa'id bin Amr, sesungguhnya dia itu tamurru alaihil ayyamut tiwalu, berlalu ya hari-hari yang panjang, al ayyamu at-tiwalu, hari-hari yang panjang, tamurru berlalu ya. Alaihi ya atasnya, ma tuqadu fi baitihi naru, tidak dinyalakan pada atau di dalam rumahnya itu api. Jadi kalau api itu zaman dulu itu persis seperti listrik di zaman sekarang gitu ya. Jadi ketika pada malam hari tidak ada api di situ ya, berarti kan gelap semua tuh ya. Bukan karena sudah tidur, bukan, tapi karena tidak ada api sama sekali. Artinya tidak ada sumber daya atau modal yang bisa dibelanjakan oleh Sa'id bin Amir ini untuk membeli api ya, untuk membeli bahan-bahan untuk menyalakan api di rumahnya ketika malam hari. Jadi ketika siang hari terang, tapi ketika malam hari ya gelap aja, seolah-olah tidak ada api ya. Dan memang tidak ada api gitu. Nah, itu saking menunjukkan luar biasa zuhudnya dan luar biasa sederhananya kehidupan Sa'id bin Amr ini, sampai-sampai dia tidak punya sumber daya listrik kalau zaman sekarang itu ya. Kalau zaman dulu tidak punya sumber daya api untuk bisa menerangi rumah ya, rumahnya di waktu malam ya. Fabaka, nah fa di sini lagi-lagi haraf ya, artinya maka. Baka di sini fi'il, artinya menangis ya. Baka yabki ya, baka fi'il madhi, yabki fi'il mudhari. Umar ini isim, summa ini haraf atof ya, kemudian artinya kemudian. Wadoa meletakkan. Pada wadoa ini tidak ada satupun tanda bahwa dia isim ya, alif lam tanwin nggak ada, dan dia secara bentuk dia merupakan fi'il madhi ya. Sekali lagi kita bisa terbantu dengan pemahaman tasrif atau sorof kita bahwa wadoa ini merupakan fi'il madhi. Wadoa fi'il madhi, yado'u fi'il mudhari ya, maka dia merupakan fi'il. Alfa 1000 ini isim ya, ismul adad, isim isim yang merupakan nama bagi suatu bilangan. Dinarin, alfa dinarin, 1000 dinar, jelas ini tanwin berarti dia isim. Fi dia haraf ya, sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Suratin ini juga tanwin berarti dia isim. Sebuah wadah. Kemudian ya kita ulang, fabaka Umar, maka Umar menangis. Thumma wado'a alfa dinarin fi suratin. Kemudian, nah di sini ada yang terlewat nih, wado'a. Di sini wado'a itu fi'il, kata kerja, tapi tidak memiliki kata subjek pelaku yang zohir setelahnya itu. Maka berarti kata ganti yang ada dalam fi'il ini menjadi aktif. Kata gantinya kalau wado'a itu adalah huwa, yang maknanya dia.
Nah, dia ini kata ganti tersembunyi ini merupakan isim, ya. Kemudian wadoa, dia meletakkan alfa dinarin 1000 dinar fi surratin, ke dalam sebuah wadah. Wa wa di sini harf, ya. Qala, berkata. Nah, ini fiil, tapi karena setelah fiil ini tidak ada fa'il atau subjek yang zohir, yang nampak, maka berarti kata ganti pada fiil qala ini menjadi aktif. Kalau qala berarti kata ganti yang tersembunyinya ialah huwa, sama seperti wadoa di sini. Kita artikan waqala, dan dia berkata, maksudnya Umar berkata, a'tuhu hadzal mala liya'isha minhu. Nah, di sini a'tu, ya. Kalau kita belajar tasrif, ya, kita bisa mengetahui bahwa dia a'tu di sini ini adalah fi'il amr, ya, yang merupakan kata kerja perintah, ya. Tapi perintahnya bukan ke satu orang, ya, bukan a'ti, tapi a'tu. Nah, di sini ada huruf wawu yang merupakan kata ganti atau isim domir, sehingga dia termasuk kepada isim. Jadi a'tu ini fi'il amr, tapi tersambung bersamanya isim yang bermakna antum, kalian, ya. Hu di sini kata ganti juga. Kalau kata ganti antum di sini sebagai fa'ilnya, pelaku, subjeknya. Kalau hu di sini sebagai objeknya atau sebagai maf'ul bih, ya. Dan bukan bahasan kita sekarang, ya. Yang jelas fa'il sebagai subjek, maf'ul bih sebagai objeknya. A'tuhu, berilah, ya, berikanlah oleh kalian kepadanya, ya. Berikanlah oleh kalian, kaliannya sebagai fa'il atau subjeknya, kepadanya ini adalah maf'ul bih. Hadza ini isim isyarat namanya, kata ganti petunjuk, ya. Maka isim isyarat di sini ini termasuk isim. Al-mala, ada alif lam di sini, harta, ini isim juga. Li ini haraf, ya. Artinya agar. Ini haraf, artinya agar. Ya insya, ya. Nah, ini sekali lagi ilmu syarat membantu kita untuk menebak bahwa dia adalah fi'il, yaitu fi'il mudhari', ya. Fi'il madinya asya, fi'il mudhari'nya ya insyu, ya. Artinya hidup. Tapi di sini tidak ada fa'il atau subjek yang zahir, maka di sini ya insya, di sini kata gantinya huwa, ya, yang ada di dalam ya insya ini itu aktif. Dan itu kita akan pelajari di waktu yang akan datang, ya, kalau ada sesinya. Jadi ya insya artinya dia hidup, ya. A'tuhu hadzal mala, berikanlah oleh kalian kepadanya hadzal mala, harta ini, liya insya, agar dia hidup, minhu, darinya. Nah, min itu haraf jar, sedangkan hu-nya itu, ha-nya di sini sebagai isim domir atau kata ganti. Oke, selesai sudah, ya, analisis kita terhadap semua bagian dari teks ini, yang mana yang isim, yang mana yang fi'il, ya, yang mana yang haraf, ya. Kita semua sudah identifikasi semuanya. Berikut juga kita coba artikan, ya, per kalimah, atau kita artikan perungkapan di sini, dan selesailah sudah untuk sesi yang pertama ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.